Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuraini, NIM 2406411000969. Saya mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil kampanye praktik baik yang dilaksanakan di UPTD SDN Kelian 1 sebagai ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Praktik baik kali ini dilakukan dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPAS materi warisan budaya untuk peserta didik kelas 5 sekolah dasar menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Waktu yang dilaksanakan yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2025, tepatnya pada pukul 7 sampai dengan 8:10 yang bertempat di UPTD SDN Kelian. Yang pertama pada video kali ini yaitu tentang ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian secara bertahap mengurangi bantuan tersebut ketika siswa sudah dianggap mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Selanjutnya yaitu ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah rentang perbedaan antara kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya, dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas secara mandiri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. ZPD dengan scaffolding memiliki kaitan erat. ZPD adalah area di antara kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan tugas yang belum dapat dilakukan sama sekali. Dalam zona ini, peserta didik membutuhkan bantuan serta dukungan dari guru yang diberikan melalui penerapan strategi pembelajaran scaffolding. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan strategi scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik dilakukan untuk pembelajaran IPAS di kelas 5 terkait materi warisan budaya. Pembelajaran dan replikasi terkait tahapan penerapan strategi scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan zona of proximal development atau ZPD peserta didik dilakukan dengan meninjau hasil belajar mereka sebelumnya. Setelah itu, peserta didik dikelompokkan berdasarkan kesamaan ZPD mereka. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pemberian bimbingan dalam proses pembelajaran materi. Tahapan yang kedua yaitu perancangan tugas-tugas belajar mencakup aktivitas-aktivitas yang harus dicapai oleh peserta didik selama penerapan strategi scaffolding. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan antara contoh warisan budaya benda dan tak benda, menggambar salah satu jenis warisan budaya tersebut, serta menyusun laporan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu membantu aktivitas belajar peserta didik yang sesuai dengan strategi scaffolding pada ZPD, dengan cara memberikan bimbingan atau bantuan secara menyeluruh pada tahap awal pembelajaran, dengan menanamkan konsep pengetahuan terkait materi yang diajarkan, menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat produk, kemudian dilanjutkan dengan membimbing ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam pembuatan produk tersebut. Ketika dirasa peserta didik sudah paham dan mampu menyelesaikan tugasnya, guru akan melepaskan bantuan secara perlahan, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Tahapan yang keempat yaitu pada akhir pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dengan tujuan untuk mengecek dan memberikan evaluasi terhadap tugas yang telah dikerjakan.
Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu yang pertama, peserta didik dapat terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran. 2. Membantu peserta didik berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Selanjutnya yaitu yang kelima, meningkatkan kemampuan kolaborasi antar peserta didik maupun guru untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. 6. Peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya secara mandiri, serta juga dapat berbagi pengetahuan dengan teman sejawat. 7. Mengurangi frustasi atau resiko karena pemberian bimbingan secara bertahap sebelum peserta didik menyelesaikan semua tugas secara mandiri. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, memberikan gambaran secara jelas terkait tujuan dan harapan mengenai aktivitas belajar yang akan dilakukan. Sekian, terima kasih ilmu yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.